Halo gan, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagi kalian yang baru lulus SMA ataupun lulus kuliah dan masih fresh graduate dan ingin mendaftar di suatu perusahaan yang kalian inginkan, dan mungkin ada banyak yang belum bisa membuat surat lamaran yang baik dan benar. Silakan bisa simak video ini ya teman-teman ya, karena di sini saya akan jelaskan cara rinci bagaimana caranya membuat surat lamaran hanya menggunakan smartphone kalian masing-masing. Jadi tanpa menggunakan komputer ya. Dan di sini pun sudah ada template-nya, tinggal kalian pilih dan isi datanya sesuai data diri kalian masing-masing. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Nah, langkah yang pertama, silakan kalian download dan install aplikasi yang bernama Lamaranku. Nah, silakan kalian bisa download di menu Play Store. Nah, lalu di sini di bagian searching kalian ketik saja Lamaranku. Nanti akan muncul berbagai macam aplikasi yang serupa, tapi di sini saya rekomendasikan kalian install dan download aplikasi yang bernama Lamaranku yang di bagian atas sendiri ini. Nah, silakan kalian install lalu buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Lamaranku. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya teman-teman ya. Yaitu ada file saya, profil, buat CV, surat lamaran dan yang lainnya. Nah, di sini saya hanya akan fokuskan bagaimana cara membuat surat lamaran saja. Nah, selain membuat surat lamaran kan kita butuh yang namanya surat pendamping, yaitu CV ataupun kurikulum vintage yang berisi data diri ataupun profil dari kepribadian dan histori pendidikan kalian dari kecil sampai dengan sekarang. Nah, untuk cara membuat CV, kalian bisa lihat video yang sudah saya buat sebelumnya. Tinggal klik saja link di pojok kanan atas. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Di sini untuk cara membuat lamaran hanya lewat aplikasi ini, yang pertama kalian lengkapi dulu profilnya. Nah, di sini di bagian aplikasi Lamaranku kita klik menu profil. Nah, di sini teman-teman silakan isi profil ataupun biodata di sini secara lengkap ya teman-teman ya, sesuai dengan informasi yang akan kalian tampilkan di surat lamaran. Di sini ada biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian dan yang lainnya. Silakan diisi saja ya teman-teman ya, karena untuk isian profil ini nantinya akan digunakan di surat lamaran dan juga di CV kita. Nah, jadi silakan isi selengkap mungkin sesuai dengan informasi yang kalian punya. Nah, di sini untuk aplikasi ataupun surat lamaran yang kita fokuskan ada di bagian biodata. Kita klik. Nah, di sini silakan teman-teman lengkapi isian atau form yang ada di data diri. Caranya tinggal klik tombol pensil di bagian kanan bawah ini ya teman-teman ya. Nah, silakan isi secara manual ya teman-teman, dari atas sampai ke bawah. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, kebangsaan dan yang lainnya. Dan di bagian bawah ini pun ada kotak kosong ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan tanda tangan teman-teman sendiri. Nanti tanda tangan ini akan otomatis ditampilkan di surat lamaran di bagian bawah. Nah, di sini saya kan sudah mengisi ya teman-teman ya. Untuk data dirinya, nah saya akan membuat tanda tangannya. Ini ya sebagai contoh ya teman-teman ya. Setelah semua data diisi, silakan teman-teman klik simpan, klik OK. Nah, setelah semua diisi, kita klik kembali. Bagian profil sudah kita lengkapi semuanya. Selanjutnya kita bisa langsung ke bagian menu surat lamaran. Kita klik. Nah, di sini akan muncul berbagai macam template yang sudah disediakan oleh aplikasi Lamaranku. Nah, di sini pun sudah dispesifikasikan ya. Untuk setiap tampilan template surat lamaran ini ada yang lamaran kerja umum 1, umum 2, surat lamaran kerja bahasa Inggris bagi guru, surat lamaran kerja umum dengan pengalaman, dan yang lainnya. Silakan bisa teman-teman sesuaikan saja. Apabila teman-teman seorang fresh graduate ataupun yang baru lulus sekolah, teman-teman bisa menggunakan format template yang paling atas ini ya.
yang umum saja ya teman-teman ya. Kecuali teman-teman mau mendaftar lowongan kerja yang lebih spesifik lagi, semisal tadi yang saya bilang mungkin sebagai guru ataupun sebagai posisi yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan, saya akan klik untuk format template yang bagian umum. Saya klik. Nah, ini ya. Ini untuk tampilan template untuk surat lamaran yang secara umum. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Silakan teman-teman tinggal klik tombol pensil di bagian kanan bawah ini ya. Tinggal klik. Nah, di sini teman-teman silakan lengkapi untuk data yang ada di surat lamarannya. Nah, di sini untuk tanggal suratnya silakan isi sesuai dengan surat lamaran ini dibuat. Nah, misal teman-teman buatnya hari ini nih, silakan isi tanggalnya hari ini. Ataupun mau disamain dengan besok pada waktu mau dikirim suratnya pun nggak masalah ya teman-teman ya. Asalkan tanggal itu sebelum teman-teman mengirimkan ke perusahaan yang kalian ingin daftarkan. Di sini sebagai contoh saya isikan untuk tanggal hari ini ya. Nah, di sini untuk kota kabupaten silakan isi untuk kabupaten di mana kalian tinggal. Saya contohkan di sini. Nah, lalu di sini di bagian bawah ada nama perusahaan. Nah, di sini silakan teman-teman isikan nama perusahaan yang ingin kalian daftar. Misal saya masukkan PT Indonesia Jaya Selalu. Nah, setelah diisi nama perusahaan, lalu isikan alamat dari perusahaan yang akan kalian daftarkan. Nah, di sini misal saya isikan Jakarta. Nah, untuk alamat perusahaan ini sesuaikan dengan brosur ataupun informasi loker yang kalian dapatkan. Nah, lalu di bagian bawah kita lanjut ke bagian ini ya teman-teman ya. Data pribadi kamu ini otomatis akan terhubung dengan data diri yang sudah kalian isi tadi. Misal kalian masih ragu, bisa klik saja tombol pensil di bagian kanan ini ya. Nanti otomatis akan diarahkan ke bagian data diri ataupun data profil. Mungkin teman-teman masih ada yang salah, bisa diperbaiki lagi ataupun dilengkapi lagi. Nah, saya akan kembali. Nah, lalu di bagian bawah sini untuk paragraf isinya, nah jangan lupa untuk posisi jabatan yang kalian daftar. Nah, di sini ada teks ini ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman hapus untuk posisinya. Lalu isi posisi sesuai yang ingin kalian daftarkan pada perusahaan tersebut. Misal di sini saya contohkan saya ingin mendaftar sebagai IT support. Nah, lalu di bagian bawah silakan teman-teman tambahkan dokumen apa yang nantinya akan kalian lampirkan pada surat lamaran ini. Kalau ini kan yang sudah tertera di sini adalah hal yang umum yang biasanya dilampirkan pada surat lamaran secara kebanyakan. Nah, mungkin di sini teman-teman ingin menambahkan mungkin ada sertifikat ataupun mungkin piagam penghargaan, silakan bisa ditambahkan untuk keterangannya di sini. Misal di sini saya tulis nomor 7 sertifikat. Nah, itu ya silakan bisa ditambahkan untuk data yang lainnya. Nah, silakan sebelum kita klik proses, teman-teman pastikan semua data yang kalian isikan itu sudah benar dan sesuai dengan data perusahaan yang ingin kalian daftarkan. Dari nama perusahaan, alamat, lalu di sini ada posisi yang dilamar dan juga data yang akan dilampirkan. Nah, apabila dirasa sudah sesuai dan sudah benar semua ya teman-teman ya, setelah dicek, selanjutnya kita bisa klik proses. Nah, di sini nama filenya ya teman-teman ya. Misal di sini surat lamaranku. Nah, di sini kita masukkan untuk kode angkanya. Nah, lalu klik simpan. Maka kita klik buka untuk melihat hasil dari surat lamaran yang telah kita buat tadi. Kita klik buka. Nah, ini adalah tampilan dari surat lamaran yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah tampilan template secara umum ya teman-teman ya.
Nah, di sini pun sudah ada tanda tangannya yang tadi saya buat ya teman-teman ya. Nah, ini otomatis tersimpan dalam format PDF. Nah, jadi file ini bisa langsung kita cetak ataupun bisa kita kirim via email ke perusahaan yang akan kita daftarkan. Nah, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya, cara membuat surat lamaran kerja langsung dari smartphone kita tanpa menggunakan komputer ataupun Microsoft Word. Nah, silakan teman-teman bisa dipraktekkan dan dicoba ya teman-teman ya. Semoga dengan tips surat lamaran ini bisa membantu teman-teman dalam menyusun surat lamaran yang nantinya digunakan untuk mendaftar kerja di perusahaan yang kalian inginkan. Nah, silakan bisa dicoba dan dipraktekkan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share untuk kemajuan channel milik saya ini. Dan nantikan video tips yang lainnya pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.